Shalom semua, jumpa lagi di channel Inspirasi Anak Muda Indonesia. Hari ini kita akan belajar tentang saat teduh. Kalau kita harus saat teduh, apakah Tuhan Yesus juga butuh saat teduh? Banyak dari kita sudah mendengar nasihat, setiap anak Tuhan harus saat teduh, harus punya waktu pribadi dengan Tuhan untuk memuji Tuhan, baca firman, dan berdoa sendiri pribadi bersama Tuhan. Tapi mungkin ada yang bertanya, kalau memang Tuhan Yesus itu adalah contoh hidup kita, apakah Tuhan Yesus juga butuh saat teduh? Yuk kita lihat jawabannya setelah ini. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk berikan like video ini dan subscribe ya, supaya kamu lebih semangat kami butuh semangat untuk buat video-video yang membangun iman. Mohon juga tinggalkan komentar singkat respon Anda tentang video ini. Dan jika mungkin ada pertanyaan, silakan sampaikan di kolom komentar. Oke, kita masuk lagi. Apakah Tuhan Yesus juga butuh untuk saat teduh? Sebelum jawab, kita lihat dulu 3 fakta tentang Tuhan Yesus. Yang pertama, Tuhan Yesus itu adalah Tuhan Allah pencipta langit dan bumi. Tetapi ketika di dunia, dia juga sepenuhnya manusia 100%. Artinya, dia Tuhan yang juga memiliki tubuh daging manusia yang penuh kelemahan, kemalasan. Bisa lapar dan haus, bisa mengantuk, lelah, dan merasa sakit. Jika Tuhan Yesus butuh saat teduh, dia akan alami pencobaannya sebagian besar kita alami, yaitu tubuh yang pinginnya yang enak-enak saja, yang bisa capek dan ngantuk kalau bangun pagi. Dalam Lukas 8 ayat 23 dikatakan, ketika mereka sedang belayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Yang kedua, fakta yang kedua, Tuhan Yesus itu sibuk banget dalam pekerjaan. Dan pekerjaannya adalah memberitakan Injil, melayani banyak orang, mengajar, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, dan berbuat baik kepada semua orang. Bayangkan betapa banyaknya orang yang ingin ketemu Tuhan Yesus setiap hari. Betapa banyaknya orang yang membutuhkan pelayanan Tuhan Yesus setiap hari. Dalam Markus 6 ayat 31 dikatakan, lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Kalau memang Tuhan Yesus butuh saat teduh, dia pasti juga alami pencobaan yang sebagian besar kita alami, yaitu kesibukan dan sedikit waktu. Karena semuanya cuma punya waktu 24 jam. Kemudian yang ketiga, fakta yang ketiga, Tuhan Yesus itu selalu butuh komunikasi dengan Bapa. Tuhan Yesus selalu ngobrol dan mendengarkan Bapa. Dia selalu meluangkan waktu untuk berkomunikasi dengan Bapa. Bahkan yang diajarkan, dia dapatkan semua dari mendengarkan Bapa berbicara. Dalam Yohanes 15 ayat 15 dikatakan, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Dari ketiga fakta di atas, apakah menurut kalian Tuhan Yesus juga butuh saat teduh? Kita lihat dalam 2 bagian Alkitab berikut ini untuk menjawab dengan singkat, apakah Tuhan Yesus butuh saat teduh. Markus 1 ayat 35 di terjemahan TSI dikatakan, besok paginya waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan meninggalkan rumah itu, lalu pergi ke tempat yang sepi untuk berdoa. Di Matius 14 ayat 22 sampai 23 dikatakan, terjemahan TSI, kemudian Yesus menyuruh kami, murid-muridnya lebih dahulu naik perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara dia menyuruh orang banyak itu pulang. Sesudah itu dia naik seorang diri ke bukit untuk berdoa. Sampai malam dia masih sendirian di sana. Kesimpulannya, Tuhan Yesus membutuhkan saat teduh dan Tuhan Yesus melakukan saat teduh. Karena itu kita perlu mencontoh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus saja butuh saat teduh, apalagi kita. Sekalipun Tuhan Yesus menggunakan tubuh daging manusia dari debu dan tanah ketika di dunia ini, dan tubuh dagingnya dia terbatas, pun penuh kelemahan, tapi dia tetap memaksakan memakai tubuhnya ini untuk melakukan saat teduh. Ingat, dalam Matius 26 ayat 41 dikatakan, roh itu menurut, tapi daging lemah. Dalam tubuhnya Tuhan Yesus merasakan lapar, haus, capek, ngantuk, sakit, sama seperti kalian dan saya. Tapi Tuhan Yesus memilih untuk tidak mengikuti keinginan daging, memilih untuk menyangkal dagingnya. Sebaliknya, dia memilih untuk mengikuti keinginan Roh Kudus dalam hatinya.
Dan Roh Kudus memberikan kekuatan untuk bisa taat. Penerapannya, ini bisa jadi pelajaran bagus untuk kita. Sama seperti Tuhan Yesus, kalian bisa memilih untuk tidak mengikuti keinginan daging, memilih untuk menyangkal daging. Kita pakai tubuh yang lemah, Tuhan Yesus juga pakai tubuh yang lemah. Kita butuh kekuatan Tuhan. Tuhan Yesus butuh kekuatan dari Bapa lewat Roh Kudus. Dan seperti Tuhan Yesus, kalian bisa memilih untuk mengikuti keinginan Roh Kudus dalam hatinya. Dan Roh Kudus memberikan kekuatan untuk kita bisa taat. Tapi ingat, butuh waktu untuk sepenuhnya menyangkal daging dan mengikuti keinginan Roh Kudus. Kita akan alami proses jatuh bangun, tapi jangan putus asa. Setiap kali jatuh, langsung minta ampun saja. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dalam 2 Korintus 5 ayat 19 dikatakan bahwa Tuhan tidak memperhitungkan lagi pelanggaran-pelanggaran kita. Ketika kita jatuh dalam dosa, kita melakukan pelanggaran, kemudian kita minta ampun, maka Dia akan mengampuni. Kemudian di Ibrani 10 ayat 17 dikatakan, Tuhan tidak mengingat-ingat lagi dosa kita. Jadi jangan tenggelam dalam perasaan bersalah. Tiap minta ampun, maka Tuhan akan mulai dari nol lagi. Jangan tenggelam dengan rasa tertuduh, rasa bersalah terus-menerus, karena itu adalah jebakan iblis. Ketaatan adalah proses belajar yang dijalani. Proses jatuh itu nggak enak, tapi itu adalah penderitaan melawan daging yang harus kita lewati. Dalam Ibrani 5 ayat 8, dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Tuhan Yesus pun ketika di dunia harus pakai tubuh ini yang lemah, yang terbatas seperti kita. Dia belajar untuk taat, dan proses belajarnya untuk taat itu akhirnya menjadi berkat bagi begitu banyak orang. Dan pada akhirnya Roh Kudus akan menolong dan menuntun kita untuk menang. Karena Roh Kudus sudah diberikan pada kita. Dia adalah penolong, Dia adalah penasihat, dan Dia adalah Tuhan sendiri yang penuh kuasa yang bekerja dalam diri kita. Oke, itu saja. Selamat melakukan saat teduh, selamat membangun disiplin saat teduh, selamat menikmati waktu bersama dengan Tuhan. Saat kita minta, Tuhan pasti tolong. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.